Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Kalau kita main teka-teki gitu ya, gambar manakah yang terlihat jelas tentang kenaikan Tuhan lukisan di gereja ini? Wah, sudah tahu langsung Bapak Ibu lihat ke atas itu ya. Itu. Karena udah langsung kelihatan Yesus naik ke surga. Tetapi ada yang menarik kalau kita perhatikan gitu ya. Mata para murid kebanyakan itu menatap ke langit gitu ya, ke langit. Dan kalau kita lihat salah satu rasul ya di sana, Santo Petrus, ada yang tahu yang mana? Santo Petrus, Bapak Ibu? Pakai baju warna apa? Hijau, biru itu ya. Terus selendangnya warna apa? Ayo, selendangnya. Jangan nggak tahu nih Petrus yang mana. Selendangnya warna emas, gold. Kenapa kita bisa katakan itu Petrus? Lihat tangannya ada kunci. Ada ya? Ada kunci nggak? Tuhan memberikan kunci kerajaan surga gitu ya, mempercayakan. Yesus mempercayakan ya kepada Petrus kunci kerajaan surga. Tapi saya nggak mau, karena saya bukan profesional dalam lukisan gitu ya, jadi saya nggak mau ini. Saya mau mengatakan bahwa kita dipanggil pada hal yang sama. Ketika Yesus naik ke surga, kita juga dipanggil untuk menghidupi kesucian kita. Sama seperti bacaan kedua dari kitab Yohanes mengatakan, hiduplah hidup kita sepadan dengan panggilan kita. Hidup sepadan dengan panggilan kita, rendah hati, lemah lembut. Dan akhirnya kita dipanggil untuk bersatu dengan Allah. Dan dalam persatuan dengan Allah itulah kita menjadi sempurna. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi hari ini apa yang mau kita rayakan kenaikan Tuhan ini? Artinya bahwa Yesus naik ke surga secara utuh, baik badan maupun jiwanya. Dia masuk dalam kemuliaan dan persekutuan dengan Bapa. Dan ini harusnya menjadi harapan kita semua. Karena inilah kita percaya. Dan karena inilah kita beriman. Supaya apa? Supaya kita juga bisa bersatu dengan Allah. Menjadi satu kerinduan yang sama, bukan hanya mencari makna. Tentu saja iya, hidup beragama itu hidup supaya kita mencari makna, tetapi lebih daripada itu, hidup beriman, hidup beragama kita harusnya adalah merindukan kesatuan dengan Allah ini. Karena apa? Karena kita mencintai yang kita rindukan, yang kita percayai, dan sekaligus mengingatkan kepada kita semua hari raya kenaikan Tuhan ini, bahwa kita dipanggil untuk mewartakan Injil atau kabar sukacita. Sehingga Yesus sendiri mengutus para muridnya dengan berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, segala makhluk itu segala yang kita temui, gitu, apapun itu. Gitu ya. Inilah yang kita rayakan. Oleh karena itu, kita mesti mengingat hari ini adalah dua hal yang patut kita ingat dalam menjalani keseharian kita. Yang pertama adalah hidup kekudusan, hidup suci. Dan yang kedua memikirkan panggilan kita untuk mewartakan. Ini bukan Romo-Romo Yakobus yang mengatakan, pergilah wartakanlah Injil gitu ya, enggak. Pergilah ke lingkungan-lingkungan gitu. Aktiflah dalam lingkungan-lingkungan, bukan Romo gitu ya. Bukan gereja Kuskupan mengatakan ya mari berakar ya dari lingkungan. Temanya kita ya yang sekarang ya satu kudus, Katolik, dan Apostolik ya, gereja yang satu. Tetapi kita melihat bahwa kita mengembangkan lingkungan-lingkungan. Ini kerinduan Tuhan agar kita semua dapat aktif mewartakan di lingkungan-lingkungan kita. Turut aktif dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Karena apa? Karena pertama-tama kita merindukan pewartaan ini. Kita merindukan.
Bukan karena kita terpaksa ya sudah karena gereja meminta, enggak. Tetapi karena saya merindukan pewartaan ini, karena ini perintah Allah, perintah Yesus mewartakan dirinya ke segala makhluk. Dalam Injil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita mendengar Yesus yang telah bangkit, lalu menampakkan diri kepada ke-11 muridnya dan berkata kepada mereka, sekali lagi saya katakan dalam Injilnya ya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Artinya bahwa keselamatan orang lain ini adalah tugas kita. Kalau kita tidak mewartakan, maka celakalah kita. Karena kita tidak menginginkan keselamatan orang lain. Sehingga gereja memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ini tugas kita. Gitu. Kalau jiwa dihukum, ini tanggung jawab kita semua. Ya paling banyak ya para Romo dan DPP, BGKP, dan ketua lingkungan lah ya. Tapi ini tugas kita semua. Sehingga ya memang penting untuk mewartakan ini. Apapun itu, sehingga apa yang dikatakan Tuhan, jangan takut. Tuhan memberikan tanda-tandanya. Di sini disebutkan banyak sekali tanda-tanda ini yang menyertai orang-orang yang percaya. Artinya, Tuhan memberikan perutusan, tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Kamu saja. Tugas saya telah berakhir. Saya telah naik ke surga, sekarang kalianlah yang enggak. Tuhan tetap menyertai kita. Sehingga dia katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang pertama, mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan mereka akan meletakkan tangan ke atas orang tersebut dan orang tersebut akan sembuh. Artinya bahwa Tuhan akan memberikan cara yang terbaik agar kita bisa mewartakan dengan segala kelemahan kita, dengan segala apa yang kita punya. Tuhan yang mewartakan, Tuhan yang memberikan caranya. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, permenungan pada pagi hari ini bagi kita semua adalah bagaimana agar kita bisa menghidupi persekutuan bersama Kristus ini, bersama dengan Bapa, dan juga bagaimana cara mewartakannya. Satu hal adalah mari kita meneruskan misi perwartaan ini dengan cara kita perlu menyambut Roh Kudus, Allah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa ini penting? Itu karena kita tahu menjalankan misi yang Tuhan berikan ini tidak mudah, sungguh tidak mudah. Baik dari intern kita sendiri, entah itu kesibukan kita, malu dan sebagainya, tidak bisa, yang kita katakan ketidakmampuan kita sebagai manusia, dan juga baik pihak eksternal. Eksternal itu macam-macam, sekitar kita, gitu ya, tidak setuju dengan pewartaan kita dan sebagainya macam. Tetapi Tuhan mau mengatakan kepada kita sekalian, misi ini pertama-tama bukan misi kita yang bergerak, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena misi ini bukan hanya beberapa orang, tetapi kita semua, gereja, umat beriman. Pewartaan ini diberikan kepada kita semua. Sehingga penting untuk juga menerima dan menghadirkan Roh Kudus di dalam hidup kita sehari-hari. Karena dengan menghadirkan dan menerima Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari, maka pertama-tama kita diberikan kekuatan untuk keluar dari segala hambatan-hambatan yang kita punya masing-masing. Dan memberikan kepada kita hati yang teguh untuk mewartakan Kristus. Roh Kudus yang mendorong kita untuk rindu mewartakan Tuhan dengan cara masing-masing. Saya ambil contoh, ada seseorang yang menceritakan kepada saya, dia ibu rumah tangga, gitu ya, karena kami punya kelompok sharing, dan ibu rumah tangga ini sehari-hari mengantarkan anaknya ke sekolah, betul ya?
Gitu. Tapi tidak hanya mengantarkan terus pulang, mungkin dia juga kumpul bersama ibu-ibu lainnya. Ibu-ibu lainnya. Dari situ bukan hanya arisan aja gitu ya, yuk arisan yuk. Itu enggak, tetapi dari sana. Karena dia punya juga jiwa untuk mewartakan, maka dia juga bisa mengajak teman-teman yang lain yang sama Katolik, ayo kita novena atau rosario yuk sambil nunggu anak kita. Ini salah satu pewartaan. Atau ketika salah satu cerita, entah itu apapun agamanya, dan mempunyai masalah gitu ya. Itu masalahnya adalah suaminya baru meninggal dan anaknya masih kecil. Dia harus membantu, jadi mereka saling membantu satu sama lain. Inilah pewartaan. Gitu. Atau juga para bapak mungkin di pekerjaan menjadi saksi di kantor. Sebelum bekerja mungkin berdoa. Apapun berdoa. Teman-teman juga yang lagi studi ya, sekolah, kuliah dan sebagainya. Mewartakan dengan cukup sederhana. Makan, sebelum ya sudah makan, sebelum belajar. Berdoa di depan teman-teman yang membuat tanda salib. Ini salah satu hal pewartaan dan banyak sekali pewartaan yang kita punya Bapak Ibu di lingkungan kita. Oleh karena itu saya menyemangati kita semua, mari aktif di lingkungan. Walaupun memang hambatan banyak, tetapi kita didorong untuk semakin setia pewartaan ini. Sehingga singkatnya Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus ini yang memberikan kita hikmat dan cara agar kita dapat mewartakan Yesus seperti bacaan pertama. Aku memohon supaya Ia memberi kamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Tuhan yang menjanjikan. Sehingga dengan bantuan Roh Kuduslah maka hidup kita bisa sepadan dengan panggilan kita, hidup dengan kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Karena itu saya mengundang kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih pada hari raya kenaikan Tuhan ini, marilah kita dengan penuh semangat meminta Allah supaya kita diberikan Roh Kudus-Nya ya, yang telah diberikan. Kita meminta supaya kita menghidupi Roh Kudus ini dalam hidup kita sehari-hari, sehingga kita mempunyai keutamaan dan karunia-karunia Roh Kudus. Dan kita memohon karena setelah ini, besok hari kita memulai novena Roh Kudus kita yang pertama, hari pertama. Sampai 9 hari. Memohon 7 karunia Roh Kudus. Dan buah-buahnya yang 9 ya, 9 buah Roh Kudus juga. Supaya apa? Supaya kita juga sungguh-sungguh dipersiapkan. Pertama-tama dipersiapkan untuk rindu bersatu dengan Bapa, dan yang kedua dipersiapkan untuk mengatasi hambatan-hambatan kita, dan akhirnya kita bisa mewartakan Kristus yang bangkit dalam hidup kita masing-masing. Begitu mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat ini bagi kita semua, terutama bagi gereja kita, gereja universal, dan kita semua yang hadir di sini. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan.